Halo teman-teman, hari ini kami ingin berbicara tentang sesuatu yang penting dalam dunia akuntansi, yaitu income statement dan related information. Dalam video ini, kita akan membahas 5 topik penting. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga, pelaporan berbagai item pendapatan. Dan keempat, perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang terakhir, yaitu kelima, laporan ekuitas terkait. Jadi, jika kamu penasaran tentang cara memahami performa keuangan suatu perusahaan atau bagaimana laporan laba rugi berperan penting dalam hal tersebut, kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai dan membuat ilmu keuangan lebih menarik dan mudah dimengerti. Pertama-tama, aku akan ngebahas tentang laporan laba rugi nih. Jadi, ini kayak laporan yang nunjukin seberapa oke atau enggaknya suatu perusahaan dalam suatu periode waktu. Dalam bahasa kasarnya, ini kayak laporan keuangan yang nunjukin omset, pengeluaran, dan apakah perusahaannya untung atau rugi. Kedua, data masa lalu ini bisa bantu kita prediksi masa depan perusahaan. Kalau lihat omsetnya terus naik, mungkin mereka bakal makin untung. Tapi kalau ada masalah, bisa jadi tanda-tanda buruk. Yang ketiga, laporan ini bisa bantu kita nilai resiko. Misalnya, kalau omset rendah, mungkin resikonya lebih gede bahwa perusahaan ini bakal susah dapetin untung di masa depan. Tapi ya guys, kita juga harus paham bahwa laporan ini punya batasan. Pertama, ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dihitung dengan pasti. Jadi, ada info penting yang mungkin ketinggalan. Setiap perusahaan bisa punya cara menghitung pendapatannya sendiri. Jadi, dua perusahaan yang sebenarnya oke bisa kelihatan beda di laporan ini. Ada banyak pertimbangan yang harus diputusin waktu ngitung pendapatan. Ini bisa termasuk beberapa lama mereka pakai asetnya atau berapa biaya jaminan di masa depan. Beda keputusan ini bisa bedain kualitas laporan. Jadi intinya kualitas laporan ini penting banget. Ada perusahaan yang coba manipulasi laporan biar kelihatan lebih baik, tapi itu nggak jujur. Jadi, kita harus benar-benar paham laporan laba rugi buat bisa bikin keputusan pintar soal investasi atau kredit. Oh iya, ada contoh soal buat kalian agar benar-benar paham. Apa itu laporan laba rugi? Misalnya, perusahaan XYZ punya omset $100.000 dan pengeluaran $70.000 tahun lalu. Nah, laba bersih mereka dihitung dengan mengurangi pengeluaran dari omset. Jadi $100.000 dikurangi $70.000 sama dengan $30.000. Ini nunjukin kalau perusahaan XYZ untung $30.000 selama periode itu. Kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu isi dan format laporan laba rugi. Mari kita bahas elemen-elemen laporan laba rugi dalam format yang lebih santai. Jadi, di laporan laba rugi ada beberapa elemen penting. Pertama-tama, ada yang namanya pendapatan atau income. Ini mencakup dua hal, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh dari aktivitas rutin perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa. Keuntungan bisa muncul dari aktivitas rutin atau hal-hal lainnya yang nggak biasa. Dalam kategori pendapatan, kita punya akun-akun seperti penjualan, bunga, dividen, dan lain-lain. Sedangkan dalam kategori keuntungan, contohnya adalah keuntungan dari penjualan aset jangka panjang. Selanjutnya, ada yang namanya beban atau expenses. Ini adalah pengeluaran perusahaan. Beban mencakup beban biaya dan kerugian. Contohnya adalah harga pokok penjualan, penyusutan, pajak, dan sebagainya. Setelah itu, kita punya beberapa komponen dalam laporan laba rugi yang biasanya disajikan dalam urutan tertentu. Untuk yang pertama, ada penjualan atau pendapatan. Kedua, harga pokok penjualan. Ketiga, laba kotor. Keempat, beban penjualan. Kelima, ada beban administrasi dan umum. Keenam, pendapatan dan beban lain-lain. Ketujuh, pendapatan dari operasi. Kedelapan, biaya pendanaan. Yang kesembilan ada laba sebelum pajak penghasilan, 10 pajak penghasilan, 11 pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, 12 operasi yang dihentikan bila ada, 13 laba bersih, 14 kepentingan non pengendali bila ada, dan yang terakhir yaitu nomor 15 yaitu laba per saham. Jadi itu dia teman-teman laporan laba rugi.
Itu penting banget buat kita bisa lihat keuntungan suatu perusahaan dengan lebih jelas. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu tanya ya. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami apa itu isi dan format laporan laba rugi, akan ada 2 contoh soal. Oke teman-teman? Pertanyaan pertama, kita tentang laporan laba rugi. Pertanyaannya, apa saja komponen utama yang ada di dalamnya? Jawabannya adalah, tentu laba rugi biasanya terdiri dari pendapatan atau income, beban atau expenses, laba kotor atau gross profit, dan laba bersih atau net profit. Ini adalah komponen utama yang membentuk laporan laba rugi. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung laba kotor dalam laporan laba rugi? Dan jawabannya adalah, ini penting. Laba kotor dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari pendapatan. Jadi, rumusnya adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Laba kotor ini menunjukkan laba dari aktivitas utama perusahaan sebelum mempertimbangkan beban lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas laporan laba rugi, yang merupakan alat penting untuk memahami profitabilitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Sekarang, mari kita kupas komponen-komponen utama yang biasanya ditemukan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan kotor adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum mengurangkan potongan harga, pengembalian, atau diskon. 2. Potongan dan pengembalian mencakup jumlah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dan nilai pengembalian barang atau dana kepada pelanggan jika ada. Ketiga, pendapatan bersih diperoleh dengan mengurangkan potongan dan pengembalian dari pendapatan kotor. Ini mencerminkan pendapatan sebenarnya yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Keempat, biaya produksi mencakup biaya langsung terkait produk barang atau jasa seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead produksi. Kelima, laba kotor diperoleh dengan mengurangkan biaya produksi dari pendapatan bersih. Laba kotor ini mencerminkan profitabilitas operasi inti perusahaan. Yang keenam, biaya operasional mencakup biaya sehari-hari perusahaan seperti gaji, sewa, biaya utilitas, biaya pemasaran, dan biaya administratif. Laba operasional diperoleh dengan mengurangkan biaya operasional dari laba kotor. Ini mencerminkan profitabilitas operasi utama perusahaan sebelum mempertimbangkan pendapatan atau biaya non-operasional. Pendapatan dan biaya non-operasional mencakup pendapatan atau biaya yang tidak terkait langsung dengan operasi utama, seperti pendapatan investasi atau beban bunga atas utang. 9. Ada laba sebelum pajak. Diperoleh dengan mengurangkan pendapatan dan biaya non-operasional dari laba operasional. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum mempertimbangkan kewajiban pajak. Dan yang ke-10, beban pajak penghasilan mencakup pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak. Dan yang ke-11, laba bersih adalah laba akhir yang diperoleh oleh perusahaan setelah mengurangkan beban pajak dari laba sebelum pajak. Laba bersih merupakan profitabilitas bersih perusahaan setelah mempertimbangkan semua pendapatan dan biaya. Jadi, itulah komponen utama dalam laporan laba rugi yang membantu kita memahami kinerja keuangan suatu perusahaan agar kalian lebih paham. Aku akan kasih 2 contoh soal. Oke, pertanyaan pertama, apa yang termasuk dalam komponen utama laporan laba rugi yang mencerminkan profitabilitas operasi inti perusahaan? Dan jawabannya adalah benar. Komponen yang mencerminkan profitabilitas operasi inti perusahaan adalah laba kotor atau gross profit. Laba kotor diperoleh dengan mengurangkan biaya produksi dari pendapatan bersih. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Apa yang mencakup pendapatan bersih dalam laporan laba rugi? Dan jawabannya adalah pendapatan bersih mencakup pendapatan kotor setelah mengurangkan potongan dan pengembalian dari penjualan produk atau jasa. Ini mencerminkan pendapatan sebenarnya yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Dalam dunia akuntansi, ada beberapa jenis perubahan akuntansi yang mencakup. Pertama, perubahan prinsip akuntansi. Ini terjadi ketika perusahaan beralih dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Kedua, perubahan dalam estimasi akuntansi.
Ini terkait dengan perubahan dalam perkiraan terkait dengan piutang, persediaan, atau umur manfaat aset. Ketiga, perubahan dalam pelapor entitas. Ini terjadi ketika perusahaan berubah dalam entitas yang dilaporkan. Misalnya, dari laporan perusahaan individual ke laporan konsolidasi. Kesalahan dalam laporan keuangan ini melibatkan koreksi kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Pertama-tama, aku akan ngebahas tentang laporan laba rugi nih. Jadi, ini kayak laporan yang nunjukin seberapa oke atau enggaknya suatu perusahaan dalam suatu periode waktu. Dalam bahasa kasarnya, ini kayak laporan keuangan yang nunjukin omset, pengeluaran, dan apakah perusahaan untung atau rugi. Perubahan prinsip akuntansi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perubahan akuntansi kumulatif. Ini melibatkan penyesuaian pada periode berjalan tanpa mengubah laporan keuangan sebelumnya. Perubahan kedua adalah perubahan akuntansi prospektif. Laporan sebelumnya tetap tidak berubah dan penyesuaian dilakukan pada periode berjalan. Ketiga, perubahan akuntansi retroaktif. Ini melibatkan penyesuaian laporan keuangan periode sebelumnya untuk mencerminkan prinsip baru yang diterapkan. Ada 5 situasi yang memerlukan penyajian kembali semua pernyataan periode sebelumnya, seperti perubahan dari metode persediaan LIFO, perubahan dalam metode akuntansi konstruksi jangka panjang, dan lainnya. Ketika kita berbicara tentang perubahan dalam estimasi akuntansi, perubahan ini ditangani secara prospektif, tanpa penyesuaian pada laporan sebelumnya. Misalnya, ketika mengubah perkiraan piutang yang tak tertagih. Perubahan dalam pelapor entitas terjadi saat kita melaporkan laporan untuk entitas yang berbeda, seperti melaporkan laporan konsolidasi daripada laporan perusahaan individual. Terakhir, kita juga membahas koreksi kesalahan dalam laporan keuangan, yang melibatkan perbaikan kesalahan dalam laporan seperti perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum atau perubahan dalam estimasi. Jadi, itulah gambaran singkat tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan dalam dunia akuntansi. Pertanyaan pertama, apa jenis perubahan akuntansi yang melibatkan penyesuaian pada laporan keuangan periode sebelumnya dan berdasarkan prinsip yang baru diterapkan? Jawabannya adalah benar. Jenis perubahan akuntansi ini disebut perubahan akuntansi retroaktif. Ini melibatkan penyusunan ulang laporan keuangan periode sebelumnya untuk mencerminkan prinsip yang baru diterapkan. Terakhir, kita akan membahas tentang laporan ekuitas dalam konteks laporan keuangan. Laporan ekuitas adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang bagaimana modal sendiri atau ekuitas suatu perusahaan telah berubah selama periode tertentu. Kami akan menjelaskan beberapa komponen utama dalam laporan ekuitas. Pertama, ada modal saham yang mencakup jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan beserta nilai nominalnya. Ini adalah sebagian dari modal sendiri perusahaan. Kemudian ada laba ditahan yang merupakan akumulasi laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham atau dibayarkan sebagai dividen. Ini mencerminkan laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Laba atau kerugian bersih periode ini adalah komponen yang mencakup laba atau kerugian bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Ini adalah hasil perbedaan antara pendapatan dan beban selama periode tersebut. Selain itu, ada pendapatan atau kerugian lainnya, yang mencakup pendapatan atau kerugian lainnya yang mungkin terjadi selama periode, seperti keuntungan atau kerugian dari penjualan aset non-operasional. Dividen adalah pembayaran kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada mereka. Dividen dapat berasal dari laba ditahan atau laba yang dihasilkan selama periode tersebut. Perubahan modal saham mencakup perubahan dalam jumlah saham atau nilai nominal selama periode tertentu, seperti peningkatan modal saham melalui emisi saham baru atau pengurangan modal saham melalui pembelian kembali saham. Dan terakhir, perubahan lainnya dalam ekuitas mencakup perubahan lain dalam ekuitas yang tidak termasuk dalam komponen di atas, seperti efek perubahan dalam nilai wajar investasi yang diukur kembali. Laporan ekuitas memberikan gambaran tentang bagaimana modal sendiri perusahaan telah berkembang selama periode tertentu dan sejauh mana laba telah dibagikan kepada pemegang saham atau tetap diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami perubahan dalam struktur keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Oke, mari kita tes pengetahuan kita tentang laporan ekuitas.
Ada yang termasuk dalam komponen laporan ekuitas yang mencerminkan laba atau kerugian bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Jawabannya adalah benar. Komponen yang mencerminkan laba atau kerugian bersih dalam laporan ekuitas adalah laba atau kerugian bersih periode ini. Ini berisi hasil dari perbedaan antara pendapatan dan beban selama periode tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apa yang disebut dividen dalam laporan ekuitas dan dari mana biasanya dividen berasal? Jawabannya adalah bagus. Dividen adalah pembayaran kepada pemegang saham dan biasanya berasal dari laba perusahaan yang dibagikan pada mereka. Dividen dapat berasal dari laba ditahan atau laba yang dihasilkan selama periode tersebut. Yang terakhir, aku akan kasih latihan soal untuk kalian semua, di mana latihan soal ini ditunjukkan agar kalian benar-benar memahami topik yang akan aku sampaikan. Siapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Asumsikan itu satu-satunya perubahan laba ditahan selama tahun berjalan berasal dari laba bersih dan dividen. 30.000 saham biasa beredar sepanjang tahun. Untuk formatnya adalah sebagai berikut. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami pentingnya laporan ekuitas dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.